Shalom teman-teman. Ada sukacita hari ini? Ada dong harusnya. Iya. Heboh banget ya sampai kedengeran sampai sini suaranya. Iya. Ya gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga masih pada sehat-sehat ya. Amin. Amin. Berjumpa lagi di Komra Online. Meskipun masih online tapi jangan kendor ya semangatnya. Semoga pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa kembali bersekutu offline. Amin. Ya, supaya lebih semangat kita nyanyi aja ya. Iya benar. Nyanyi apa nih? Nyanyi apa ya enaknya? Kita nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sebelum memulai Komra pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tuhan, sore hari ini kami akan memulai persekutuan online hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Ya, seperti biasa ya. Di Komra itu ada apa sih? Oke, seperti biasa kita akan bagi berkat. Dimulai dari Mas Panji dulu deh. Berkatnya masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mengiringi Komra Online pada hari ini. Yeay. Ayo lanjut Mbak Sekar dulu. Saya ini. Iya. Ya, shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberikan kesehatan, terus masih diberikan kesempatan untuk bisa menjadi MC di Komra Online hari ini. Yeay. Ya, selanjutnya yang bagi berkat Mbak Cantika. Shalom. Shalom. Ya berkatnya minggu ini ya tugas sekolah lumayan banyak ya, tapi ya puji Tuhan masih bisa terselesaikan. Terus masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan. Bisa jadi MC lagi di Komra. Terima kasih. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam firman, tapi sebelum itu kita akan angkat satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bu Vina. Kepada Bu Vina, waktu dan tempat kami persilakan. Halo semuanya, apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Meskipun pada saat ini kita masih persekutuan bersama secara online, tetapi kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita semua. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita bersama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik,
Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami pun merindukan sapaan-Mu melalui sabda yang akan kami dengarkan bersama. Kiranya Tuhan menyertai kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami sabda-Mu. Dan biarlah sabda itu boleh menjadi suluh langkah bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 22. Agak panjang. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 22 menyatakan kepada kita demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ya ini manggilnya? Adik-adik, teman-teman, remaja? Ya. Pasti kalian semua pernah melihat ada sebuah iklan besar tertulis diskon besar-besaran sampai 90%. Pernah ya? Tetapi di ujungnya, di bagian atas, itu ada tanda bintang yang kemudian dijelaskan di bagian bawah, syarat dan ketentuan berlaku. Banyak ya kita menjumpai iklan-iklan sedemikian. Iklan ini memang bertujuan untuk menarik orang untuk datang sehingga mereka melihat barangnya yang dijual. Meskipun nanti pada akhirnya ternyata yang didiskon 90% itu hanya item-item yang lama, yang sudah tidak laku dijual didiskon 90%. Atau mungkin juga syarat dan ketentuan yang berlaku itu
maksimal diskon Rp5.000. Ini tentu mengecewakan bagi mereka yang memang berharap untuk mendapatkan barang yang bagus, barang yang murah, yang masih baru. Nah, itu tentang iklan. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga ada banyak syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini tidak selalu jelek, tidak selalu buruk. Misalnya, untuk kita bisa sekolah SMA, kita ada syaratnya, selesai dulu SMP, baru bisa nanti masuk SMA. Untuk bisa diterima di sebuah perusahaan, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi, kompetensi-kompetensi tertentu yang harus dipenuhi. Ini adalah suatu proses yang memang harus dilalui oleh setiap orang supaya dia bisa masuk ke tahap yang selanjutnya. Tidak selalu buruk. Tetapi sayangnya, dalam relasi antar manusia, seringkali juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Mau berteman hanya dengan mereka yang keren, yang ganteng, yang cantik, supaya nanti juga ketularan kelihatan keren. Atau mau berteman, mau membantu mereka yang berduit, yang murah hati. Siapa tahu bisa dijajake, ditraktir. Sedangkan kalau ada yang kurang mampu, yang membutuhkan, nanti dulu, pasti aku nggak bakal dapat apa-apa. Hubungan antar manusia, relasi antar manusia, seringkali juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan hubungan yang demikian itu pasti bukanlah kasih. Nah teman-teman, Allah kita tidak demikian. Tadi di dalam bacaan disebutkan bahwa Allah itu adalah kasih. Yohanes tidak sekedar mengatakan bahwa Allah itu mengasihi, tetapi bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu kasih itu sendiri. Artinya, dalam segala hal yang Allah lakukan itu adalah kasih. Dan kasih Allah yang paling besar yang bisa kita rasakan adalah melalui pengorbanan Sang Kristus. Ia sendiri adalah Allah, tetapi dia rela merendahkan diri jadi manusia. Dia yang mulia dan tak bercela mau bersatu dengan kita ini yang penuh dosa. Dan bayangkan, dosa itu kan berarti kita ini sedang melawan Allah. Dosa itu berarti bahwa kita ini sedang memusuhi Allah. Coba kalau itu terjadi pada kita, pasti kita akan mengatakan, ben wae lah, dia dihukum, biar aja salah dhewe ngeyel. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah begitu mengasihi, Allah itu adalah kasih sehingga dia tidak rela kita ini yang manusia berdosa akan mendapatkan hukuman dosa. Kita ini budak dosa, tetapi Allah karena kasih-Nya menyelamatkan kita sehingga kita boleh layak untuk menjadi anak-anak-Nya. Dari budak menjadi anak. Bukanlah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa Allah demikian? Bukan demi uang, bukan demi popularitas, tetapi karena Ia adalah kasih itu sendiri. Pengorbanan Kristus bagi kita itu adalah kasih karunia. Kasih yang diberikan secara cuma-cuma, gratis, nggak pakai bayar. Lah apa itu murahan? Enggak, itu mahal, teramat mahal. Ia tahu bahwa kita ini tidak akan bisa membayarnya. Dengan apapun di dunia ini dan bahkan dengan kehidupan kita sendiri, kita tidak akan bisa membayarnya. Tetapi Allah memberikannya kepada kita gratis. Diskon 100% tanpa ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang menjadi pertanyaan, ketika kita ini sudah menerima kasih Allah yang sedemikian besar, lalu bagaimana? Apakah kita bisa berdiam diri? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11
dikatakan, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi." Allah yang adalah kasih itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Yohanes mengingatkan kepada kita untuk merespon kasih Allah itu. Ini bukan sekedar boleh dilakukan dan boleh tidak, tetapi dikatakan haruslah kita juga saling mengasihi. Ini juga bukan syarat untuk membayar kasih Allah, bukan. Tetapi ini adalah hakikat kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal Allah, orang-orang yang sudah menerima kasih Allah. Ayat 8 dikatakan, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ketika kita mengasihi, Allah yang adalah kasih itu diam di dalam hati kita. Dan dengan Allah diam di dalam hati kita, maka akan terpancar dari diri kita kasih itu. Artinya, orang-orang yang mengaku mengasihi Allah akan nampak dari kehidupan kesehariannya. Jadi bukan hanya berkata, "Aku mengasihi Tuhan," atau berkata, "Aku ini remaja Kristen yang percaya kepada Tuhan." Tetapi dalam kehidupan kesehariannya, dia tidak memperlihatkan sikap yang penuh kasih. Ketika kita sudah menerima Allah, maka kehidupan kita pun akan memancarkan kasih itu. Bergaul, bersikap baik, bersikap sopan kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan. Mau menolong siapa saja tanpa membeda-bedakan. Menghormati siapa saja tanpa membedakan juga. Tidak ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika kita memiliki kasih. Atau dalam kehidupan media sosial, ini yang harus berhati-hati. Sekarang ini segala sesuatu kebanyakan online. Tentu kalian juga lebih banyak memakai media sosial. Mungkin di dalam media-media tertentu ya, kita berkenalan dengan orang-orang yang tidak kita kenal secara fisik. Orang-orang nun jauh di sana. Sangat mudah orang untuk mengatakan hal-hal yang buruk. Kemarin dikatakan bahwa netizen di Indonesia itu termasuk paling kejam gitu. Nah, seringkali kita pun tergoda. Tetapi orang yang mengenal Allah, bahkan dalam kehidupan media sosial pun dia akan memancarkan kasih. Itu yang pertama. Kita sudah menerima kasih Allah, maka kita pun harus hidup di dalam kasih. Dan itu nampak dalam hubungan kita dengan sesama. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kita ini sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Oleh karena itu kita harus mengasihi. Jadi kasih kita yang kita nyatakan kepada sesama, itu bukan supaya kita mendapatkan nama yang baik. Bukan supaya kita mendapatkan uang, supaya kita mendapatkan popularitas, tidak. Tetapi karena kita sudah dikasihi. Jadi, ketika kita mengasihi tetapi orang lain membenci, atau ketika kita mengasihi tetapi kita dicemooh, ketika kita mengasihi kita ditolak, itu bukan menjadi masalah besar. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena kita ini memiliki kasih. Motivasi kita bukan itu, tetapi kita mengasihi karena Allah sudah mengasihi kita. Apakah mudah? Tentu tidak. Tetapi ketika kita mau tetap tinggal di dalam Dia, kita tetap hidup di dalam Tuhan, kita merespon itu dengan mengasihi sesama, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Selamat untuk mengasihi, terus mengasihi tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Tuhan memberkati kita semua. Kita bersama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan dan boleh kami renungkan bersama.
Kami bersyukur karena kami diingatkan atas kasih-Mu yang demikian besar dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, seringkali kami hanya mengaku mengasihi Tuhan melalui mulut kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan untuk diam tinggal di dalam hati kami, sehingga kami pun dimampukan untuk memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami seringkali tidak memiliki kasih, seringkali kami tidak dapat menyatakan kasih kami kepada sesama kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memampukan kami dan menguatkan kami untuk memancarkan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bu Vina yang telah menyampaikan firman. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Luar biasa banget ya tadi ya firmannya. Ya, Ya itu teman-teman, kita harus bisa saling mengasihi gitu, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku gitu ya. benar. Oke, sekarang kita akan menutup Komra Online, tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang sangat melimpah bagi kami. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan melalui Bu Vina Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Setelah Komra ini Tuhan, kiranya Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, untuk menutup Komra Online pada sore hari ini, kita nyanyi lagi ya. Yoi dong. Nyanyi apa ini? Apa ya? Ayo apa? Ya untuk mengucap syukur sama Tuhan gitu ya. Kita akan nyanyi Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton Komra Online ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan selalu ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan juga. Sampai jumpa Komra Online selanjutnya. Dadah. Tuhan memberkati.